saya Deros Diana dari program studi pendidikan sosiologi. Di video kali ini saya akan membahas nih, kenapa sih pendidikan kebencanaan itu harus menjadi prioritas utama dari kurikulum nasional kita. Bukan hanya materi aja, tapi saya juga akan memberikan alasan dan juga tips atau apa aja yang sebaiknya perlu diajarkan. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu nih kenyataan pahit di negara kita, yang mana Indonesia itu masuk ke dalam daftar negara dengan resiko bencana tertinggi dunia loh guys. Seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, bahkan sampai kebakaran hutan. Yang mana itu tuh merupakan bencana alam yang rawan banget terjadi di negara kita. Karena seperti yang kalian tahu ya guys, bencana alam itu nggak mungkin dong pilih-pilih waktu, tempat, apalagi pilih siapa korbannya ya kan. Nah, bisa jadi kejadian pas kita lagi di rumah, bisa jadi kejadian pas kita lagi di sekolah, di kampus, di kantor, di pasar, atau di tempat lainnya ya kan. Tapi sayangnya guys, masih banyak banget orang yang belum mempunyai pengetahuan dasar tentang cara menyelamatkan diri dari atau menyelamatkan diri pas lagi bencana datang. Sekarang mari kita bahas kenapa sih pendidikan kebencanaan ini harus menjadi prioritas utama dari kurikulum nasional kita. Pertama-tama, ini tentang pengetahuan soal bencana alam, cara mitigasinya, dan gimana menyelamatkan diri, yang mana ini tuh merupakan sebuah keharusan yang harus ditanamkan ke seluruh masyarakat Indonesia sejak kecil. Bayangin aja kayak anak SD udah diajarin tentang bencana, kayak mereka tuh ngerti gitu gimana mengenali tanda-tanda gempa, banjir, atau sebagainya. Kayak keren banget gak sih? Dan melalui pendidikan ini tuh anak-anak bisa dibentuk gitu pola pikirnya supaya bisa lebih waspada dan menjadi tanggap dengan bahaya di sekitar. Di negara rawan bencana kayak kita ini tuh, itu tuh bukan suatu pilihan gitu, tapi sebuah keharusan. Kalau enggak ya pas bencana datang, mereka itu cuma bisa panik doang, atau bisa bikin situasi sekitar juga jadi makin chaos ya kan. Nah, kalau contohnya di Jepang. Jepang juga kan sering gempa ya. Tapi pendidikan kebencanaan di sana itu udah menjadi bagian dari kurikulum mereka sejak kecil. Dan hasilnya ya kayak bisa kalian lihat di internet ya kan, korban mereka itu dikit banget gitu, minim banget. Karena mereka semua itu ngerti, tahu gitu apa yang harus mereka lakukan. Nah, selain itu, kalau pendidikan kebencanaan diterapkan dengan baik, bisa banget tuh untuk meminimalisirkan jumlah korban jiwa dan juga kerugian dari materi. Karena selama ini kan banyak banget ya kasus yang fatal yang sebenarnya itu bisa diminimalisirkan kalau orang-orang itu pada paham mengenai prosedur dasar seperti jalur evakuasi, titik kumpul aman, atau tindakan darurat yang tepat. Kayak contohnya, berdasarkan analisis yang diterbitkan oleh UNESCO tahun 2008, pengetahuan kebencanaan yang kuat seperti pengetahuan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun itu dapat secara signifikan mengurangi jumlah korban jiwa dengan membangun kewaspadaan dan juga tindakan yang cepat. Misalnya, selama tsunami Aceh tahun 2004 di Pulau Simule yang berada paling dekat dengan pusat gempa, yang mana hanya sebanyak 7 orang yang meninggal karena warga mematuhi smog, yang mana itu tuh merupakan sebuah pengetahuan tradisional yang menginstruksikan untuk segera lari ke gunung atau bukit jika terjadi gempa bumi kuat yang diikuti dengan surutnya air laut. Nah, sebaliknya di daratan Aceh itu banyak korban karena masyarakat mereka itu tidak menyadari adanya gempa sebagai peringatan dini tsunami. Nah, kalau ini diajarkan secara sistematis di sekolah, nantinya tuh kayak nggak ada lagi tuh kayak cerita gue nggak tahu nih harus kemana gitu kan. Jadi sekolah dan lembaga pendidikan itu bisa menjadi tempat yang efektif untuk menyebarkan informasi yang akurat dan juga standar, supaya tidak ada lagi kesalahan penanganan saat lagi krisis bencana tersebut. Gak cuma itu dong guys, pendidikan ini juga bisa membangun budaya sadar akan bencana yang berkelanjutan di masyarakat. Jadi kayak kalau anak-anak diajarkan dari kecil, itu mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang proaktif. Mereka itu akan jaga lingkungan, dukung program pemerintah kayak reboisasi, dan juga mungkin akan menjadi relawan gitu. Kayak bayangin aja guys, Gen Z sama Gen Alpha, mereka itu nantinya akan pintar, bukan hanya sekedar pintar secara akademik, tapi juga mereka akan menjadi tangguh dalam menghadapi krisis pada saat bencana seperti itu. Jadi kalau membuat pendidikan kebencanaan menjadi prioritas di kurikulum nasional, itu bisa menjadi investasi jangka panjang untuk bangsa kita guys. Karena masyarakat yang siap dalam siap bencana itu bakal lebih cepat untuk bangkit
dan juga mampu meminimalisirkan dampak negatif yang akan timbul, dan juga kita semua akan bisa hidup jadi lebih aman. Gimana guys menurut kalian? Setuju nggak? Share pendapat kalian di komentar ya. Sekarang mari kita bahas apa aja sih yang seharusnya diajarkan dalam pendidikan kebencanaan ini. Yang pertama, siswa itu harus dikenalkan dulu nih sama dasar-dasar kebencananya, kayak jenis-jenisnya dan juga apa penyebabnya. Karena peserta didik itu perlu untuk mengenal nih berbagai bencana yang berpotensi di Indonesia, kayak gempa dari pergeseran lempeng bumi, banjir karena hujan deras, dan juga karena ada sampah yang tersumbat, longsor, sampai kebakaran hutan, yang mana penyebabnya itu bisa dari alam itu sendiri atau karena ulah manusia, seperti deforestasi atau bangun rumah di daerah yang rawan. Nah, kenapa ini tuh penting? Karena supaya anak-anak itu tuh bisa mengenali tanda-tanda awalnya dan juga paham nih dengan resiko di sekitar mereka. Jadi, kewaspadaan ini tuh dibangun berdasarkan realita lingkungan mereka sendiri, bukan sekedar dari teorinya aja. Nah, untuk selanjutnya kita itu harus mengajarkan nih tentang mitigasi bencana dan juga prepare sebelum kejadian. Yang mana itu merupakan termasuk ke dalam langkah-langkah pencegahan, kayak jaga kebersihan sungai biar nggak banjir, dan juga paham dengan tata ruang aman, yaitu kayak jangan bangun rumah di sekitar lereng yang curam, dan juga menyiapkan emergency kit kayak tas yang isinya itu air, terus juga makanan kaleng, senter, obat, dan juga dokumen penting, dan juga mengenali terkait jalur evakuasi dan juga titik kumpul terdekat dari tempat mereka. Nah, dan pembelajarannya itu jangan hanya di kelas aja, tapi beneran dilatih untuk menghadapi situasi darurat dengan tenang, tanpa panik berlebihan. Nah, last but not least, yaitu cara menyelamatkan diri pada saat bencana sedang terjadi dan aftercare atau gimana penanganan setelahnya. Jadi pada saat terjadi gempa, cara terbaik untuk menyelamatkan diri itu adalah dengan metode draft, cover, and hold on. Yang mana dengan kata lain, saat terjadi gempa, kalian itu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah, mencari penutup kepala dan leher, dan juga tetap berada dan berlindung di tempat tersebut hingga gempa itu berhenti. Nah, kalau pas banjir, itu dengan mengevakuasi diri kalian ke tempat yang lebih tinggi, dan juga jangan menyeberang pada air yang deras gitu. Nah, dan siswa juga perlu nih tahu first aid basic atau pertolongan pertama dasar, yang mana dengan mengobati luka dan juga mengerti akan CPR sederhana. Nah, dan jangan lupa juga dengan pasca bencananya, itu dengan menjaga mental health kalian dengan cerita ke teman atau ke konselor kalian. Mungkin juga bisa dengan kerjasama dengan komunitas, ataupun ya kalian belajar gitu dari pengalaman. Nah, ini tuh bikin siswa nggak cuma bisa sekedar survive, tapi juga bisa untuk bangkit lagi gitu setelahnya. Nah, pada akhirnya bencana itu bukan lagi tentang kalau atau jika, tapi juga kapan. Karena kita itu tidak bisa menghentikan alam, tapi kita bisa memastikan setiap anak Indonesia itu mempunyai bekal untuk menghadapi bencana tersebut. Nah, pendidikan kebencanaan ini itu bisa menyelamatkan banyak nyawa loh guys, karena dengan menanamkan kesiapsiagaan dari kecil, kita itu seperti lagi membangun generasi yang tidak sekedar pintar, tapi juga tangguh dan juga siap dengan apapun yang akan datang. Terima kasih udah menonton, stay safe dan juga tetap waspada ya semuanya. Mungkin segitu saja analisis yang dapat saya sampaikan. Bye-bye.